Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kerabat yang belagu marah karena aku tidak cukup memperhatikan mereka di pernikahanku. Baru saja menikah, terdapat 30 orang dari keluargaku. Pikir mereka memiliki waktu yang baik, aku tidak sempat menghabiskan waktu dengan mereka semua. Memastikan orang tuaku baik-baik saja, dan berbicara dengan beberapa bibi dan paman untuk memastikan mereka sudah makan dan makan kue. Satu-satunya yang aku tahu adalah seorang paman kesulitan menemukan tempat duduknya. Ketika dia bertanya kepadaku, aku menunjuk ke arah mejanya, mengatakan kepadanya bahwa ada bagan tempat duduk dan saudara laki-lakiku dapat membantu juga. Keluargaku belum pernah pergi ke pernikahan gaya Amerika dengan tempat duduk yang ditentukan sebelumnya. Biasanya lebih banyak yang free for all untuk pernikahan tradisional dari negara asalku. Mengetahui hal ini, aku meminta saudara laki-lakiku sebelumnya untuk membantu mereka ketika semua orang sudah duduk. Baru-baru ini melihat ibu. Dia menyebutkan bahwa rupanya beberapa kerabat marah padaku dan istri karena tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Aneh rasanya. Tidak banyak dari sepupuku yang aktif di media sosial. Pikir itu karena itu adalah pengalaman baru bagi mereka, pergi ke jenis pernikahan seperti ini. Mereka tidak nyaman mengambil terlalu banyak gambar. Seorang sepupu memposting cerita FB tentang segalanya. Satu posting, dan sekarang foto profilnya adalah dia berdiri di depan mobil orang lain yang sangat bagus. Sepupu yang sama juga mengeluh kepada ibuku, bahwa tidak ada cukup makanan selama jam koktail. Kami memiliki stasiun charcuterie bersama dengan 5 makanan yang disediakan, yaitu slider, ayam mini dan waffle, samosa mini, lobster biskuit, dan opsi sayuran. Cukup untuk mencegah orang kelaparan selama jam koktail. Ibuku bercanda, dia seharusnya meminta staf venue untuk keluar ke tempat parkir dengan aplikasi. Sepupu lain merasa kesal padanya, dan saudara-saudaranya tidak mendapatkan foto satu-satu dengan kami. Dan bahwa mereka tidak mendapatkan cukup foto secara umum, kami bahkan belum mendapatkan gambar dari fotografer kami. Jadi mungkin mereka sudah mendapatkannya. Kami mencoba untuk mendapatkan beberapa, tetapi setiap kali aku pergi ke ibuku atau salah satu bibiku untuk melihat bagaimana keadaan mereka, sepupuku tidak ada di dekatnya. Tidak akan berlarian mencari orang. Kebanyakan orang akan mengambilku dan istri ketika kami lewat untuk mengambil gambar. Kami meminta fotografer kami berfoto dengan keluarga sebelum upacara karena kami tahu itu akan lebih sulit setelah semuanya berjalan. Tentu saja sepupu dan keluarganya datang terlambat, sehingga melewatkan bagian itu. Ada juga 2 bilik foto keliling dengan petugas yang memastikan orang-orang mendapatkan beberapa gambar melalui itu. Yang harus mereka lakukan hanyalah pergi ke foto booth itu. Orang tuaku mengabaikannya, karena mereka mengerti bahwa kami memiliki banyak hal yang terjadi dan banyak orang untuk diajak bicara malam itu. Kami mencoba yang terbaik untuk mendapatkan waktu tatap muka dengan sebanyak mungkin orang. Aku memang merasa sedikit tidak enakan, karena tidak menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengan kerabatku. Tapi keluhan mereka hanya memperkuat alasan utamaku mengundang mereka, adalah agar orang tuaku lebih nyaman, dan memiliki orang untuk menghabiskan waktu bersama. Cerita kedua. Beberapa orang Karen mencoba membuatku menggambar secara gratis. Jadi aku tinggal di Spanyol dan bekerja sebagai seniman. Setiap tahun aku dan seorang teman mendapatkan stand di konvensi gig besar dan membuat gambar potret petugas dengan cepat dan murah. Ini memberi kami banyak uang dan kami hampir tidak pernah memiliki orang yang mengeluh karena kami memiliki banyak contoh seperti gambar itu nantinya dan penjelasan tentang biayanya. Pada dasarnya, kami membuat potret bertinta hitam putih di atas kertas seharga $5 per setiap karakter yang kalian inginkan. Kami juga stand termurah di seluruh konvensi, karena seniman lain cenderung bekerja dengan memungut biaya sekitar $15-25, kemudian mendedikasikan 1-2 jam untuk melakukan gambar detail. Sementara kami membuat yang lebih sederhana dalam waktu sekitar 10-15 menit. Sederhananya, kami adalah fast food konvensi. Bagi mereka yang tidak ingin menunggu atau membayar terlalu banyak, dan kami menjelaskan kepada klien. Aku juga sangat terlatih dalam menggambar cepat, karena aku telah membuat komik selama sekitar 15 tahun. Jadi tidak ada masalah gambar terlihat buruk karena mereka cepat.
mereka tidak akan terlihat sebagus gambar 2 jam memang. Seperti yang aku katakan, kami tidak pernah memiliki masalah, sampai sebuah konvensi beberapa tahun yang lalu. Masukkan beberapa karen, katakanlah karen 1 dan 2. Mereka berkumpul, dan meminta potret mereka di halaman yang sama, dan mereka juga ingin memasukkan seorang anak dari foto yang mereka miliki. Salah satu dari mereka, karen 1, memiliki penampilan karen yang sangat stereotip. Jadi aku mencium masalah dan menjelaskan kepada mereka bahwa harganya bukan untuk kertas, tetapi per karakter untuk menggambar. Jadi 3 orang akan menjadi $15. Beberapa orang membuat itu kesalahan, kadang-kadang meskipun beberapa peringatan melalui stan. Aku juga menunjukkan kepada mereka bagaimana hasilnya akan terlihat. Mereka bilang tidak apa-apa. Aku membuat gambar, dan karen 1 mengeluh dia terlihat sedikit jelek. Sekarang hal yang perlu ditunjukkan di sini. Aku menggambar gaya manga yang sudah bergaya, dan aku membuat orang lebih cantik daripada yang mereka sengaja. Karena mereka akan merasa lebih baik seperti itu, dan kemudian kembali untuk menggambar lebih banyak. Tetapi terkadang orang sangat jelek, sehingga kalian ingin menggambarnya menyerupai mereka. Bagaimanapun juga, itu akan terlihat jelek. Ini masalahnya, karena karen 1 sangat jelek, tapi entah bagaimana dia tampaknya memiliki citra dirinya yang begitu tinggi, sehingga bahkan versi manga yang dihias dan dihias pun tampak lebih jelek di matanya. Aku tidak menjawab apa-apa, karena aku tidak tahu apa yang mungkin bisa aku jawab di sana, yang tidak salah atau menyinggung, tapi untungnya mereka pergi begitu saja. Sekarang maju cepat ke penutupan acara, dan keluarga Karen kembali. Mereka mengklaim aku telah menipu mereka, karena mereka pergi ke stan lain, dan seniman di sana membuatkan mereka gambar yang lebih baik dengan harga yang sama. Jadi jelas gambarku tidak bernilai $15. Aku meminta untuk melihat gambarnya, dan mereka menunjukkan kepadaku sebuah kertas dengan satu karakter, semacam nymph aku pikir, yang memang lebih baik detail daripada yang aku lakukan. Tapi itu satu karakter, dan itu dilakukan oleh salah satu seniman yang aku sebutkan sebelumnya, yang menghabiskan beberapa jam untuk melakukannya. Jadi jelas, gambar $15 dari satu karakter yang dilakukan dalam 2 jam akan terlihat lebih baik daripada 3 potret $5 selesai dalam 15 menit, dan itu belum termasuk artis lain yang bisa menggambar lebih baik dariku. Aku mencoba menjelaskan hal ini kepada mereka, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun, dan mulai berteriak. Tempat itu sebagian besar sunyi, sementara semua orang mengemasi barang-barang mereka, dan 2 karen ini berteriak, menolak untuk pergi sampai aku membayar mereka kembali sepenuhnya. Aku tidak dapat mengingat kutipan spesifik sejak ini bertahun-tahun yang lalu, tetapi aku ingat pada satu titik, karen 1 mengatakan sesuatu seperti, "Aku datang ke sini dengan istriku untuk menggambar, dan kamu melakukan ini kepada kami, hanya karena kami lesbian?" Yang aku jawab, "Bu, aku bahkan tidak tahu ibu lesbian atau menikah sampai saat ini." Tetapi pada saat itu, jelas bagiku bahwa mereka hanya mencoba untuk mendapatkan gambar gratis dengan melemparkan tuduhan apapun yang mereka bisa. Karena mereka melemparkan beberapa tuduhan lain tentang hal-hal yang tidak pernah terjadi, dan membuat masing-masing kurang masuk akal daripada yang terakhir. Mereka juga mengulangi lagi, bahwa karen 1 terlihat jelek, dan oh betapa banyak usaha yang aku perlukan untuk tidak menjawab bahwa dia itu memang jelek. Dan tentu saja, mencoba mengklaim bahwa karena gambarnya ada di halaman yang sama, seharusnya $5. Meskipun aku menjelaskan ini kepada mereka, dan mereka setuju dengan itu ketika aku membuat gambar. Dan kemudian datanglah kalimat yang aku ingat sepanjang hidupku. Ketika aku memikirkan semua ini, betapa belagunya karen ini, dan betapa keji tindakan mereka, mencoba menuduh orang-orang homofobia. Negaraku sangat progresif, dan dituduh homofobia seperti hukuman mati reputasi, dan segala macam hal hanya untuk mendapatkan gambar gratis. Aku mencoba untuk mempertahankan imageku, dan kemudian karen 1 berkata, "Aku dapat melihat di wajahmu bahwa kamu tahu kami benar." Pada saat itu, aku tidak dapat menahan wajah kekecewaan terbesar yang pernah aku buat, yang membuat Karen menjadi gila dan mengklaim mereka akan menemukan aku di media sosial dan menjatuhkanku entah bagaimana. Pada akhirnya aku benar-benar menolak untuk mengakui tuntutan mereka, dan mereka akhirnya pergi ketika penjaga keamanan memberitahu mereka bahwa tempat itu tutup. Setelah itu, seniman lain datang kepadaku dari stan mereka untuk memberitahuku bahwa aku berada di tempat yang benar, karena ini pasti pernah terjadi pada mereka semua di beberapa titik. Spanyol adalah negara
dengan apresiasi yang sangat-sangat sedikit untuk gambar. Orang-orang di sini berpikir, menggambar hanyalah hobi, dan kalian tidak perlu memungut biaya untuk itu. 99% klienku datang dari luar, karena orang-orang di sini bahkan tidak bisa berpikir bahwa mereka harus membayar seniman. Aku hanya menghasilkan uang di negaraku sendiri ketika aku pergi ke konvensi, dan meskipun demikian, kalian sering mendengar orang berkomentar betapa sangat mahal harga karya kalian, karena kalian mengenakan biaya $5 untuk poster atau potret. Ketika online poster, mungkin tidak mendapatkan di bawah $15. Ya, begitulah. Seperti yang aku katakan, ini tidak terlalu mencolok. Tidak ada polisi atau balas dendam yang luar biasa yang terlibat. Tapi aku mungkin akan selalu ingat kejadian itu ketika aku melakukan lukisan. Cerita ketiga. Ibu-ibu yang belagu ingin semua penumpang bus berganti tempat duduk. Ini terjadi dalam perjalananku hari ini. Aku tinggal di Eropa, dan aku naik bus untuk pergi ke negara lain, 6 jam perjalanan. Ada 5 orang yang sejak di stasiun bus, mereka terus mengeluh. Kami terlalu banyak di dalam bus, sehingga pengemudi berhenti di tempat istirahat bagi sebagian besar orang untuk naik ke bus lain. Kami menunggu 15 menit untuk bus lain, meskipun pengemudi sebelumnya mengatakan 5-10 menit menunggu. Tetapi karena hujan, dia mengambil sedikit lebih lama. Mereka mulai mengeluh bahwa butuh waktu terlalu lama untuk bus tiba ke supervisor, yang menunggu untuk menyelesaikan kami ke bus lain. Ketika akhirnya tiba, dia masuk ke dalam bus, dan meminta wanita dengan seorang anak berusia 1 tahun turun dari kursinya, karena itu miliknya, dan mulai berteriak padanya, "Ini kursiku." Masalahnya adalah mereka berdua memiliki nomor kursi yang sama. Karena perubahan itu, wanita dengan anak tersebut telah memesan kursi terlebih dahulu, karena anaknya mengalami mabuk perjalanan. Ibu yang belagu itu terus berdebat dengan supervisor dan pengemudi untuk mengeluarkan wanita itu dari tempat duduknya, dan mengatur ulang kursi dan meninjau semua tiket. Langkah sopir untuk menenangkannya adalah memberinya kursi yang lebih baik di depan bus, dan dia masih saja mengeluh tentang hal itu. 1 jam kemudian, bahkan anak remajanya sendiri menyuruhnya terus terang untuk tutup mulut. Bagaimana cara untuk membuatnya diam? Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.